Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita kunci kebangkitan Arsenal. The Gunners mengalami awal yang sangat mengecewakan pada musim 2021-2022 di Premier League, di mana mereka kalah dalam 3 laga pembuka. Namun akhirnya merespon dengan 7 kemenangan dari 9 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi. Pierre-Emerick Aubameyang menjadi elemen kunci dari kebangkitan mereka baru-baru ini. Dia terlibat dalam 5 gol pada 6 penampilan terakhirnya di Liga, yakni 4 gol dan 1 assist, untuk membantu Arsenal naik ke putaran ke-10 dalam klasemen. Penyerangan tersebut diterjunkan dalam peran yang lebih sentral musim ini. Berbeda dari musim lalu ketika dia bermain di sayap kiri, dan dia berhasil memimpin lini serang The Gunners secara efektif sejauh ini. Dimanfaatkan sebagai ujung tombak bagi Arsenal, Mikel Arteta memuji kesediaan untuk beradaptasi dengan peran barunya tersebut, serta kualitas kepemimpinan pemain berusia 32 tahun itu. Kami melakukan berbagai percakapan ketika Anda memiliki musim yang tidak sesuai ekspektasi sebagai tim atau secara individu. Kami jelas harus menemukan alasan yang tepat mengapa. Dan Aubameyang sangat ingin melakukan itu sejak awal. Perannya berbeda dari yang dia miliki 2 atau 3 tahun lalu. Dan sekarang dia perlu memimpin dalam segala hal. Dia berhasil untuk melakukannya, kata Arteta. Selepas kebangkitan tersebut, Arsenal hanya kebobolan 4 gol dalam perjalanannya. Dan performa impresif tersebut membuat mereka naik ke peringkat 6 klasemen sementara. Selain memuji sang striker Aubameyang, Arteta juga menyoroti kiprah Eddie Keita. Seperti yang diketahui, pemain berusia 22 tahun itu diturunkan sejak menit awal dan mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Leeds United di Piala Carabao pada Rabu pekan lalu. Eddie Keita sama sekali belum tampil di Premier League sejak musim 2021-2022 ini bergulir. Namun, dia bermain di kedua laga Arsenal di ajang Piala Carabao, di mana dia menyumbangkan gol di masing-masing penampilannya. Striker tersebut nyaris meninggalkan klub London Utara pada bursa musim panas, dengan Crystal Palace diketahui tertarik untuk memboyongnya. Akan tetapi langkah transfernya gagal dan tampaknya dia akan meninggalkan Emirates Stadium sebagai agen bebas pada akhir musim ini. Kendati demikian, Mikel Arteta mengungkapkan bahwa dirinya berniat untuk mempertahankan Keita. Dia percaya bahwa striker tersebut punya masa depan yang cerah bersama klubnya. Saya sangat senang memiliki dia di tim, dan saya menganggapnya serta sangat menghormatinya. Dari sisi saya ingin dia tetap tinggal, ucap Arteta. Namun di lain sisi, nampaknya Arsenal mulai menambah amunisinya untuk tetap menjaga konsistensinya. Sektor lini depan menjadi perhatian khusus bagi Mikel Arteta. Arsenal dikabarkan menaruh minatnya kepada striker timnas Italia Andrea Belotti. Bahkan pelatih Torino Ivan Juric memberikan kabar terkini mengenai masa depan striker Andrea Belotti. Pemain asal Italia tersebut sedang menjalani tahun terakhir dalam kontraknya, yang juga akan kadaluarsa pada Juni 2022 dan hingga saat ini masih belum menaikkan kontrak barunya dengan klub Serie A tersebut. Belotti terus-menerus dikaitkan dengan kepindahannya di wilayah Eropa, dengan Tottenham dan Arsenal berada di antara klub yang kabarnya berminat pada servisnya. Pemain 27 tahun tersebut telah membuktikan dirinya sebagai pencetak gol handal di Serie A. Dan dia bisa didapatkan dengan harga murah bahkan dengan gratis apabila Il Toro tidak menjualnya Januari nanti. Opsi bebas transfer lebih disukai klub London Utara tersebut. Sebelumnya, Granata dikabarkan membuka peluang untuk menjual sang striker di bursa Januari mendatang. Akan tetapi ada kekhawatiran dari sang pemain yang kemungkinan akan berpengaruh dalam peluangnya membela timnas Italia di Piala Dunia 2022 jika dia tidak menjadi pilihan utama di Spurs atau The Gunners. Namun demikian, komentar Juric baru-baru ini juga mengungkapkan bahwa transfer di Januari nanti tidak memungkinkan untuk sang striker. Kita akan bahas berita parah netizen Indonesia serang Zaha. Wilfried Zaha mampu mengantarkan Crystal Palace tekuk Manchester City di lanjutan Liga Inggris dengan skor 2-0. Dia menyumbangkan 1 gol pada laga tersebut. Kemenangan ini juga membuat Wilfried Zaha menjadi sasaran amukan netizen.
Sekedap warganet menyerang pemain asal Pantai Gading itu dengan berbagai hinaan rasis. Wilfried Zaha bahkan mengcapture pesan dari beberapa fans yang salah satunya berasal dari Indonesia. Hinaan rasis memang menyakiti hatinya, namun dia tetap bersyukur atas keberhasilan tim dan catatan apik yang dia torehkan. Warna kulit saya akan selalu menjadi masalah nyata, tapi tidak apa-apa karena saya akan selalu hitam dan saya bangga. Pogba siap cabut musim depan. Saat ini kontrak Pogba di Manchester United akan segera berakhir. Per Juli 2022 nanti dia bisa cabut secara gratis ke klub lain. MU tentu sudah mencoba memperpanjang kontrak pemain Perancis tersebut. Akan tetapi negosiasi berlangsung alot. Salah satu alasannya yakni ketidakjelasan soal masa depan sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Dikabarkan ogah menaikkan kontrak baru, Pogba pun diklaim siap merapat ke pelukan Juventus musim depan. Akan tetapi jika kepindahan ke Juventus tidak terrealisasi, Paul Pogba dan Mino Raiola sudah punya rencana cadangan. Mereka siap boyongan ke Spanyol, tepatnya ke Real Madrid. Pembuktian seorang Aaron Ramsdale. Performa gemilang Aaron Ramsdale nampaknya melebihi ekspektasi Mikel Arteta. Sempat menjadi pembelian yang penuh tanda tanya, sebab mereka sudah punya Bernd Leno yang main impresif. Kini Ramsdale membuktikan kualitasnya. Dalam duel kontra Leicester, Ramsdale membantah setiap keraguan yang sempat mengganggunya. Dia tampil luar biasa dengan sejumlah penyelamatan impresif. Salah satu aksi terbaik Ramsdale adalah ketika dia memuntahkan tendangan bebas sempurna James Maddison. Arteta bahkan sempat yakin bola bakal masuk. Jadi saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Itu luar biasa. Momen itu, timing itu, semuanya krusial. Ucap Arteta. Xavi berminat latih klub Liga Inggris. Xavi merupakan pemain besar di masanya. Dia merupakan otak di balik kesuksesan yang pernah diraih Barcelona maupun timnas Spanyol. Kini dia terjun sebagai pelatih. Sekarang dia memimpin klub asal Qatar yakni Al-Sadd. Sekarang ini Xavi masih terikat kontrak dengan Al-Sadd sampai tahun 2023. Ada kabar bahwa Barcelona berniat memulangkannya ke Camp Nou. Namun ada kemungkinan Barcelona bisa gagal merekrutnya. Sebab sebelumnya Xavi pernah mengaku dia membuka pintu untuk pindah ke Premier League. Jelas jika saya harus memilih, saya akan memilih tim besar, City atau United, Chelsea, Arsenal atau Tottenham. Serunya pada Sky Sport pada tahun 2019 silam. Motivasi dari seorang Dybala. Juventus dipecudangi tuan rumah Hellas Verona pada pekan ke-11 Serie A. Paulo Dybala dan rekan-rekannya dipaksa menyerah 1-2. Juventus cuma mendapatkan 1 poin dari 3 pertandingan terakhirnya. Juventus juga baru mengumpulkan 15 poin dari 11 pertandingan dan kini tertahan di papan tengah. Atas raihan mengecewakan tersebut, Dybala tidak ingin periode buruk Juventus ini berkepanjangan. Penyerang Juventus asal Argentina itu pun mengajak rekan-rekannya untuk berjuang bersama. Kami harus ingat kalau kami ini Juventus, dan kami harus respect pada seragam ini. Sejarahnya juga para pemain hebat pernah memakainya, kata Dybala seperti dikutip dari Football Italia. Chelsea gak butuh Lukaku. Chelsea menang 3-0 saat menghadapi Newcastle pada pekan ke-10 Premier League. Chris James menjadi bintang kemenangan di laga tersebut dengan mencetak 2 gol ke gawang Newcastle. 1 gol Chelsea lainnya disumbangkan oleh Jorginho melalui titik putih. Beragam reaksi terkait kemenangan Chelsea bermunculan di media sosial Twitter. Banyak yang beranggapan bahwa tanpa Lukaku, permainan Chelsea lebih impresif. Dan ada juga yang mengatakan jika Chelsea nggak butuh striker. Hal itu terbukti dengan jumlah gol Reece James dan Ben Chilwell yang notabene seorang wingback berjumlah 7 gol. Sedangkan Lukaku dan Werner sendiri sejauh ini hanya mencetak total 4 gol.